Kami juga kembali sajikan data fakta berapa kursi yang diberikan, berapa posisi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada partai-partai politik yang mendukungnya. Tapi nanti tentunya kita akan lanjutkan perbincangan terlebih dahulu. Bang Dhanil, bukannya tidak mungkin loh Bang Dhanil ada kegusaran di kalangan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju, mengingat rencana mungkin ada partai-partai yang ada di seberang saat ini bergabung, kemudian juga untuk para relawan posisi-posisi seperti itu begitu. Bagaimana Bang Dhanil? Pertama memang kan secara otomatis semuanya pasti bersepakat agar pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun ke depan itu stabil dan punya sokongan politik yang juga stabil dan kuat. Nah, oleh sebab itulah maka dibutuhkan proporsionalitas kekuatan di parlemen. Nah, tentu selain itu secara praksis, secara etis tentu Pak Prabowo sejak awal menyampaikan ingin mengakomodir semua kekuatan sebagai salah satu simbol persatuan. Kenapa? Karena tentu Pak Prabowo belajar dari Pak Jokowi yang juga merangkul Pak Prabowo ketika beliau berdua berkompetisi. Sehingga pemerintahan Pak Jokowi 5 tahun belakangan itu relatif sangat stabil. Nah, belajar dari itu tentu Pak Prabowo ingin menduplikasi langkah dan jalan politik tersebut. Nah, semua partai koalisi yang mendukung sejak awal pasti sangat mahfum terkait langkah politik tersebut. Kemudian yang kedua, Mbak Putri, Pak Prabowo selalu bersikap proporsional. Proporsional yang saya maksud adalah tentu semua partai itu dihargai, ditempatkan pada posisi sebagaimana mestinya. Di catatan saya adalah ditempatkan pada posisi sebagaimana mestinya. Bahkan partai-partai yang tidak memperoleh kursi ketika mendukung Pak Prabowo juga menghormati dan menempatkan sejajar dengan partai-partai yang besar. Nah, terkait nanti penentuan kabinet tadi semuanya tentu punya kesempatan dan semuanya tadi akan ditempatkan sebagaimana mestinya dan proporsional. Kira-kira begitu Mbak Putri. Baik, semuanya akan coba diakomodir, termasuk partai-partai yang juga tidak memiliki kursi di parlemen. Pak Herman Khairun, artinya juga jangan-jangan ini kuenya yang akan terbagi kepada partai-partai koalisi juga akan semakin sedikit, Pak Herman. Ya, itu kan hak prerogatifnya Presiden. Jadi nanti proporsinya seperti apa, tentu kan itu akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan partai-partai. Dan kalaupun mengakomodir juga kan pos-posnya juga banyak menurut saya yang bisa ini dijadikan sebagai bagian kontribusi. Dan saya juga meyakini Pak Prabowo memiliki rumus-rumusnya lah gitu ya. Sampai saat ini siapa saja yang berkontribusi secara keterwakilan di parlemen, kemudian secara penajaman di dalam pemenangan Pilpres kemarin tentu memiliki rumus dan hitung-hitungannya. Sehingga inilah yang tadi disebutkan oleh Bung Dhanil, saya kira rasionalitas di dalam menentukan secara proporsionalnya ini akan tepat dan akan dimengerti oleh seluruh partai-partai. Dan barangkali kalau jabatan-jabatan profesional kan juga banyak yang tentu ini bisa ditempatkan pada pos-pos yang lebih operasional. Oleh karenanya dalam pandangan saya tidak kesulitan lah menurut saya Pak Prabowo ke depan untuk memformulasikan bagaimana komposisi kabinet yang tepat, kabinet yang kerja, kabinet yang tentu bisa mencapai target-target dari Presiden dan Wakil Presiden untuk bisa memberikan kontribusi lebih baik kepada rakyat. Nah, bagaimana nanti internal? Ya, internal tentu diserahkan kepada masing-masing ketua umum, dan ketua umum nanti akan duduk bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden dan membicarakannya dengan baik di situ, dan semuanya kalau sudah dalam kesepakatan kan bukan lagi persoalan kuantitas. Nanti berpikirnya adalah persoalan bagaimana secara politik memberikan kontribusi secara berkualitas untuk bisa mensukseskan program-program kerja yang tentu nanti dicanangkan.
Baik. Dan menurut saya satu hal ya, Ya. Mbak Putri, yang mungkin nanti akan menjadi pembicaraan penting menurut saya, yaitu mengenai portofolio gitu ya. Itu portofolio apakah akan disesuaikan dengan portofolio yang saat ini ada, ataukah misalkan mungkin dipecah kembali, misalkan Kementerian Lingkungan Hidup yang dianggap ini adalah multisektoral, itu kan bisa juga nanti secara mandiri. Ataukah dengan pos-pos lain yang tentu ini bisa dipecah dan secara mandiri, tentu dicari wakil yang tepat. Ini juga menurut saya akan menambah terhadap jumlah yang nanti secara proporsional ini akan diberikan kepada masing-masing partai. Baik. Dan kalaupun profesional masuk di situ, saya kira nggak ada persoalan itu ya. Dan semuanya adalah domainnya presiden. Kita serahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih. Baik, semua ada pos-posnya Mas Agung dan yakin bahwa Pak Prabowo ini bisa mengaturnya, begitu kan? Punya rumus mengenai hal ini. Tapi nanti sebelum Mas Agung juga bisa berikan pandangan, Bang Doli juga bagaimana melihat hal ini? Jadi potensinya untuk mengakomodir semua adalah juga kemudian kementerian-kementerian yang ada kemudian dipecah-pecah begitu sehingga semua juga bisa masuk mendapatkan pos-pos tertentu di dalam kabinet ini, Bang Doli. Tentu saya kira Pak Presiden Pak nanti yang terpilih Pak Prabowo ya, tentu dibantu sama Mas Gibran. Pertama kali saya kira akan merumuskan ya, kira-kira untuk menjalankan program-program yang saya kira itu kan program-program besar ya, program besar yang merupakan turunan dari visi besar yang disampaikan pada saat kampanye kemarin gitu. Dan itu saya kira membutuhkan tim yang cukup kuat ya. Nah, kemudian komposisinya yang paling ideal seperti apa, itu yang nanti saya kira harus dirumuskan pertama kali oleh Pak Prabowo dan timnya dan seterusnya itu. Nah, baru kemudian nanti tahap berikutnya dengan struktur kabinet, ya walaupun kita sudah punya undang-undang kementerian ya, saya kira kita punya batasan, kecuali kalau misalnya undang-undang kementerian itu direvisi, itu lain lagi ceritanya gitu. Tapi kalau berdasarkan undang-undang kementerian yang sekarang, ya saya kira kan itu tinggal mengisi apakah memang cocok atau tidak dengan turunan visi yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk menjalankan program-program itu. Nah, kalau memang masih perlu ada penambahan atau pemekaran dan segala macam, ya langkah pertamanya adalah merevisi undang-undang kementerian itu. Nah, baru kemudian di sana bicara tentang orang-orang kompetensi-kompetensi yang seperti apa yang dibutuhkan, baru kemudian dibicarakan dengan partai-partai politik. Nah, jadi saya setuju, saya kira memang ke depan ini kita semua membutuhkan soliditas, persatuan dan kesatuan. Juga seperti yang disampaikan oleh berapa kali ya, saya kira narasi besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan adalah soliditas, persatuan dan kesatuan, kebersamaan gitu. Membuka diri dengan potensi siapa saja, mau dari 01, 03 gitu lah, untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu nanti harmonisasi pada variabel-variabel itulah nanti saya kira yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kabinet. Tapi anyway, sekali lagi itu semua kembali kepada hak prerogatifnya Pak Prabowo yang insya Allah dalam beberapa hari lagi diumumkan sebagai pemenang. Oke, baik. Nah, terakhir juga Mas Agung, ini adalah kaitannya dengan pos-pos, komposisi. Mungkin juga bisa terjadi pemekaran-pemekaran, termasuk juga tadi syaratnya seperti apa sudah dijelaskan oleh Bang Doli. Bagaimana hitung-hitungannya melihat hal ini, Mas Agung? Ya, pertama yang perlu ditegaskan juga bahwa posisi menteri ini kan posisi jabatan publik. Otomatis berdasarkan pola dari penunjukan menteri dari Pak SBY dengan sampai Pak Jokowi, kalangan profesional walaupun tidak ada dikotomi antara kalangan partai maupun profesional, tapi memang untuk arahan kali ini ada baiknya Pak Prabowo lebih mengedepankan atau mengutamakan teman-teman profesional untuk mendominasi posisi ataupun komposisi di kabinet. Kemudian dari kalangan partai politik, apakah nanti bisa dimix dari kalangan partai politik ada profesionalnya, yang jelas memang rekam jejak dari setiap menteri nanti memang idealnya lebih banyak kalangan profesional. Kenapa? Untuk memastikan nalar publik bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini memang arahannya untuk bekerja untuk rakyat gitu. Jangan sampai kesan yang melekat di publik nanti adalah kesan sekedar bagi-bagi atau mendistribusikan kekuasaan seperti itu. Itu yang harus dihindari. Yang kedua, saya kira ada banyak
matriks yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ketika nanti terpilih, apakah berdasarkan suku, agama, ras, atau ormas misalkan, atau latar yang lain. Yang jelas matriks itu yang akan dikompromikan dengan ketum-ketum partai yang ada maupun kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Dan saya kira pengalaman panjang masing-masing partai ini berkoalisi kemudian bekerja dalam pemerintahan sudah cukup solid. Yang perlu dipastikan sebenarnya ada nggak yang unik atau yang istimewa ketika Prabowo Gibran nanti akan memilih seorang menteri. Katakanlah kemarin ketika di masa Pak Jokowi ada keterlibatan KPK dan PPATK misalkan. Nah di masa Prabowo Gibran nanti ada nggak yang baru, ada nggak yang beda, yang bisa mengirimkan pesan kepada publik bahwa kabinet Prabowo Gibran ini memang benar-benar bekerja sepenuhnya atau yang mengutamakan rakyat seperti itu. Bukan hanya PPATK, bukan hanya KPK, tapi unsur-unsur yang memang punya nafas yang bisa mengakomodasi keresahan dan permasalahan publik secara umum. Dan ketiga saya kira para narsum yang hadir hari ini saya kira cocok lah jadi menteri ya. Karena dari langgamnya bicara sudah melibatkan banyak unsur ya. Bang Dhanil juru bicara, Pak Ahmad Khairwan misalkan Menteri Pertanian atau Kelautan, Bang Noli Menteri Dalam Negeri. Yang jelas orang-orang seperti mereka saya kira harapannya bisa mengisi pos-pos itu dan ke depan memang kabinet ini benar-benar bisa menjadi kabinet kerja atau zakon yang memang bisa bekerja untuk rakyat. Seperti itu. Mas Agung terima kasih tinjauannya, pandangannya. Dan juga untuk para narasumber yang bergabung secara daring, terima kasih. Bang Dhanil terima kasih. Bang Doli juga terima kasih. Pak Herman Khairwan juga terima kasih sudah berbincang dalam program kami. Sudah menyediakan waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.